Hai semua, assalamualaikum. Langsung aja pertama sisihkan 200 gram margarin, sisihkan di wadah. Nah, ini tuh margarinnya aku potong-potong supaya lebih mudah aja. 170 gram gula pasir putih yang sudah dihaluskan, 2 saset atau setara dengan 78 gram susu kental manis putih, setengah sendok teh vanila cair, buat kalian mau pakai vanila bubuk juga boleh. Nah, sekarang kita kocok adonan ini dengan mixer menggunakan kecepatan yang paling tinggi. Nah, untuk sesekali boleh kita matikan dulu untuk mixernya dan kita rapihkan atau kita ratakan untuk bagian pinggir ini dengan spatula agar semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, untuk sekarang boleh kita nyalakan lagi mixernya. Kita kocok kembali adonan ini menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya mengembang dan warna adonannya pucat. Nah, ini untuk adonannya sudah mengembang dan warna adonannya putih pucat. Lalu kita tambahkan 5 butir kuning telur. Kita masukkan aja satu persatu sambil kita kocok adonan ini. Ini supaya adonannya gampang tercampur rata aja. Jadi kita masukkan kuning telurnya secara bertahap ya. Nah, setelah semua kuning telurnya dimasukkan ya, sambil dikocok, lalu kita ratakan juga untuk bagian pinggirnya dengan spatula supaya tidak ada bahan atau kuning telurnya itu masih mengendap di dasar adonan ya. Oke, untuk selanjutnya kocok kembali dengan kecepatan tinggi sampai benar-benar adonannya tercampur dengan maksimal ya. Nah, kalau udah adonannya tercampur dan mengembang seperti ini, sisihkan dulu. Sekarang siapkan wadah lain, sisihkan saringan di wadah ini. Lalu kita masukkan aja 170 gram tepung terigu protein sedang, 1 saset atau setara dengan 3 sendok makan susu bubuk putih ya. Ini harus disaring supaya tidak ada bahan yang menggumpal, bahan kering ini ya. Oke, sekarang kita sisihkan di bahan yang pertama untuk tepung dan susunya. Lalu kita campurkan dan kita aduk juga dengan spatula. Semua bahan ini harus tercampur dengan rata. Nah, adonan ini sudah tercampur merata, sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah lain, lalu sisihkan 5 butir putih telurnya aja. Sekarang kita kocok dengan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai putih telurnya itu berbusa, putih dan kaku ya. Nah, untuk selanjutnya siapkan 3 sendok makan coklat bubuk dan 5 sendok makan air panas, ratakan, sisihkan. Selanjutnya bahan tadi yang udah aku siapkan ya. Lalu kita campurkan dengan putih telurnya ya. Lalu kita aduk-aduk dengan spatula sampai benar-benar putih telurnya itu tercampur rata, dan kita pastikan juga jangan sampai putih telurnya masih mengendap di dasar adonan ya, supaya nanti hasil kuenya itu benar-benar mengembang, anti gagal dan anti bantat juga.
Nah, untuk adonan ini setelah merata, lalu kita campurkan dengan coklat tadi ya yang udah dicairkan dengan air panas. Nah, ini sebagian adonan cuma 1 centong aja kita campurkan ke coklatnya supaya mudah aja. Lalu kita masukkan aja semua coklat yang ada di mangkuk ya. Kita ratakan dengan spatula, diaduk-aduk sampai tercampur rata dan pastikan untuk coklatnya itu jangan sampai ada di dasar adonan ya. Supaya nanti saat proses pemanggangan bolunya itu tidak turun ke bawah alias kempes. Tambahkan juga dengan 1 sendok teh pasta coklat, buat kalian mau diganti dengan susu kental manis coklat juga boleh ya. Nah, ini adonannya diaduk-aduk menggunakan spatula. Ini perlahannya, jangan keburu-buru supaya adonannya tidak kempes ya. Oke, untuk selanjutnya kita sisihkan beberapa bagian 3 centong ya di wadah lain, lalu kita tambahkan 50 gram keju yang udah diparut, lalu kita ratakan dengan sendok ini sampai tercampur rata. Setelah rata sisihkan, lalu kita akan sisihkan di loyang. Untuk loyang ukuran 20 cm, tingginya 7 cm. Ini kita olesi aja dengan Carlo. Carlo itu campuran tepung, minyak dan margarin, jadi perbandingannya 1 sendok teh semuanya ya. Oke, selanjutnya kita sisihkan aja pertama ini yang tidak pakai keju ya. Nah, lalu kita ratakan untuk bagian atasnya dengan spatula. Oke, setelah merata kita sisihkan adonan yang udah dikasih keju yang udah diparut itu ya. Sisihkan aja semua yang ada di mangkuk. Lalu untuk atasnya harus diratakan supaya rapih ya. Nah, selanjutnya kita sisihkan adonan yang terakhir yang tidak kita pakai keju yang sudah diparut itu, sisihkan aja semua adonannya. Lalu untuk atasnya kita ratakan juga dengan spatula supaya rapi. Nah, ini adonan kue yang udah siap kita panggang, dihentak-hentakan supaya tidak ada gelembung. Untuk pemanggangan harus dipanaskan dulu sebelumnya selama 10 menit, jadi ovennya udah panas ya. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api bawah selama 40 menit atau silakan disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini tuh udah matang ya, boleh kita keluarkan kuenya dari loyang. Wah, ini dia hasilnya, walaupun tanpa SP, tanpa pengembang, tanpa baking powder dan soda kue, bener-bener hasilnya sempurna. Potong-potong berasa banget empuknya ya. Oke, buat kalian selamat mencoba, semoga video ini suka dan semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe-nya. Nah, ini buat kalian, kita lihat untuk bagian dalamnya lembut banget, tanpa pori, wangi, enak. Dan buat kalian mau untuk ide usaha ataupun ide bisnis, silahkan disesuaikan aja dengan harga di kota masing-masing ya. Jangan lupa subscribe, tonton terus video ini. Terima kasih.